Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam berbahagia, salam Sobat SR dimanapun Anda berada. Para Sobat SR dan para pemirsa channel Sultan Rahmat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan ini, kami ingin berbagi tentang pengetahuan salah satu di dunia metafisika. Kami akan berbagi tentang knowledge, sebuah misteri gaib, sebuah perbuatan gaib, peristiwa-peristiwa yang mungkin menimpa diri kita atau bahkan mungkin menimpa salah satu anggota keluarga kita. Perbuatan gaib ini, peristiwa-peristiwa ini kita kenal dengan sihir. Sebagian masyarakat kita di Indonesia ketika mendengar sihir terbagi menjadi dua kelompok, menjadi dua golongan. Yang pertama adalah kelompok atau golongan yang tidak meyakini dan mempercayai adanya sebuah peristiwa sihir atau perbuatan sihir. Mereka mungkin mengatakan ini zaman modern, bukan zaman batu lagi. Kita lihat peradaban telah berkembang pesat. Ini adalah era milenial, era digital. IT juga telah berkembang pesat. Kita mungkin bisa memahami ketidakyakinan mereka, ketidakpercayaan mereka terhadap peristiwa sihir. Karena bisa jadi asas mereka hanya berdasarkan kepada akal dan logika yang terbatas saja. Kemudian yang kedua adalah adalah masyarakat yang meyakini dan mempercayai adanya peristiwa sihir. Mereka yakin dan percaya bahwa sihir itu ada. Bahkan sihir itu bisa berpengaruh terhadap badan kita. Orang yang sehat bisa menjadi sakit, orang yang tadinya bersatu bisa menjadi berpisah, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat kepada firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, di dalam Al-Quran saja, hampir 30 ayat Allah menyindir, Allah membicarakan tentang perbuatan dan peristiwa sihir. Yang pertama, mungkin kita bisa buka dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, di mana Allah menyatakan firman-Nya bahwa dalam surat itu setanlah yang mengajarkan kepada bangsa manusia tentang sihir. Walakinnasyayatin yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Falaq yang menjadi sebab turunnya firman Allah yang mulia ini karena peristiwa yang menimpa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau saat itu pernah disihir oleh Labid bin Aqsam. Kemudian juga kita lihat dalam Alkitab yang merupakan firman-firman Tuhan yang menjadi pedoman umat Kristiani. Dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 19 di mana firman Tuhan melarang perbuatan sihir, melarang perbuatan meramal dan bertanya kepada roh-roh jahat. Kita buka lagi lembaran dalam Alkitab, kitab Ulangan pasal 18 ayatnya 9 sampai ke 13, di mana bahwa tukang sihir, tukang ramal dan bersekutu dengan roh-roh jahat ada sebuah perbuatan yang keji dan mungkar yang tidak disukai oleh Tuhan. Bagaimana itu akan terjadinya sihir? Apa itu sihir? Dan bagaimana bentuk-bentuk sihir akan kita bahas setelah ini. Sobat SR dan para pemirsa yang masih setia di channel Sultan Rahmat, kita ketemu kembali dan pada bagian yang kedua ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang sihir, kemudian bentuk-bentuk atau macam-macam sihir dan bagaimana sihir itu bisa menimpa dan terjadi kepada manusia. Kalau kita melihat di dalam kitab Zadul Ma'ad karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, dan beliau adalah salah seorang dari murid ulama besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Qayyim memberikan sebuah definisi tentang makna sihir. Dalam kitab ini beliau mengatakan bahwa sihir itu adalah
murakkabu ta'siratil arwahil khabitha wa infi'alul quwa at-tabi'iyya anha. Jadi sihir itu adalah gabungan dari pengaruh-pengaruh jiwa-jiwa yang jahat, jiwa-jiwa yang kotor yang berinteraksi dengan kekuatan alam. Jadi dapat kita pahami bahwa sihir itu merupakan interaksi gabungan dari jiwa-jiwa yang jahat. Yang dimaksudkan dengan jiwa-jiwa yang jahat di sini adalah bangsa jin yang digabungkan dengan kekuatan alam, berkolaborasi, kemudian dengan izin dan kehendak Allah ini menimpa kepada manusia yang ditujukan untuk disihir. Nah, di masyarakat kita di Indonesia ini banyak bentuk-bentuk sihir yang menimpa kepada seseorang. Yang pertama ada jenisnya sihir mahabbah, yaitu sihir pelet. Orang yang tadinya tidak suka kemudian dia menjadi suka. Orang yang tidak senang akhirnya dia menjadi senang dan cinta, dan luar sangat biasa cinta dan sukanya. Kemudian juga ada yang kedua namanya sihir tafriq, yaitu sihir yang memisahkan antara suami istri yang tadinya akur, yang tadinya saling mencintai, saling menyayangi, kemudian dikenakan sihir, mereka akan menjadi berpisah. Kemudian bagi Anda yang punya usaha, yang punya bisnis, kemudian usaha Anda yang tadinya begitu melonjak tinggi, begitu dapat penghasilan yang luar biasa, kemudian secara perlahan menyusut, akhirnya Anda menjadi bangkrut. Ada lagi kasus-kasus sihir atau macam-macam sihir. Anda sehat walafiat, tiba-tiba Anda jatuh sakit. Anda sudah pergi ke dokter, diperiksa secara medis, tetapi tidak menemukan apa jenis penyakit yang Anda derita pada saat itu. Kemudian juga ada yang namanya di Indonesia ini namanya sihir gantung waris. Sihir yang digunakan oleh para dukun dan bangsa jin agar seseorang tidak menikah. Dia cinta kepada seseorang tapi orang itu gak cinta kepada dirinya. Orang itu cinta kepada dia tapi dia tidak cinta dan tidak suka terhadap orang itu. Kalaupun kendati pun mereka sudah membuat komitmen serius untuk membangun rumah tangga, terkadang hancur di tengah jalan. Inilah bentuk-bentuk sihir yang terjadi di tengah masyarakat kita, yang sering menimpa seseorang dalam kehidupannya. Kemudian bagaimana Sobat SR, para dukun dan bangsa jin ini memberikan satu perbuatan sihir yang menimpa kepada seseorang. Pertama, biasanya para dukun akan membaca mantra, berkomat kamit, membaca sesuatu untuk memanggil jin-jin peliharaannya. Atau bisa jadi jin yang berasal dari gunung, dari hutan, dari gua-gua, dari laut dan lain sebagainya. Ketika jin sudah datang di hadapannya, terjadilah sebuah komitmen perjanjian. Biasanya dukun ini akan meminta kepada jin untuk menyakiti seseorang yang akan dituju. Tetapi bangsa jin dia juga meminta timbal baliknya apa? Berupa persembahan. Entah itu si jinnya minta binatang, minta darah dan lain sebagainya. Dan sangat populer di Indonesia biasanya binatang-binatang yang dipersembahkan oleh bangsa manusia untuk jin agar mau menuruti perintah dan instruksinya. Biasanya meminta satu burung gagak. Yang kedua ayam hitam yang di Indonesia kita sebut dengan ayam cemani. Kemudian ada namanya leko, kerbau yang berwarna putih hitam yang harganya bisa sampai ratusan juta rupiah. Nah, ketika persembahan ini sudah diberikan kepada bangsa jin, barulah kemudian jin itu mau bekerja untuk dukun itu memberikan perbuatan sihir yang menimpa kepada seseorang. Jadi ini bagaimana sihir itu terjadi kepada manusia. Bahkan terkadang ada yang menggunakan sarana-sarana untuk menyakiti seseorang, untuk mensihir seseorang. Bisa jadi foto Anda, bisa jadi rambut Anda, bisa jadi kemudian pakaian-pakaian Anda. Sekarang sangat mudah bagi bangsa jin untuk melakukan perbuatan sihir dengan perantara-perantara. Atau bisa jadi atau bahkan sukma Anda yang diambil melalui jin. Kemudian sukma Anda ditahan, kemudian Anda disakiti.
Entah nanti Anda sukmanya dimasukkan ke dalam sebuah boneka, kemudian boneka ini ditancapkan paku di kepalanya, kemudian ditusukkan ke perutnya dengan jarum dan lain sebagainya. Inilah cara-cara bagaimana dukun bisa membuat perbuatan sihir, jelas dengan bantuan bangsa jin. Kok bisa itu terjadi? Memang Allah memberikan izin kepada bangsa jin untuk bisa ataupun tidak melakukan perbuatan sihir kepada umat manusia. Ini pun terjadi atas izin dan kehendak Allah. Biar bagaimanapun hebatnya seorang dukun, hebatnya bangsa jin, tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak menimpa kepada manusia, maka peristiwa sihir tidak akan terjadi. Tapi kalau Allah berkehendak kepada manusia, maka sihir yang ditimpakan oleh dukun dan bangsa jin itu pasti akan terjadi, menimpa kepada seseorang. Dan next kita akan membahas bagaimana cara-cara seseorang yang terkena sihir. Kita akan berikan solusi dan akan kita berikan pengobatan-pengobatannya. Terima kasih, salam sehat, salam Sobat SR dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.